mandiri di luar kelas, tetapi masih bisa dipantau sama gurunya gitu. Tapi Lexplora Inspire untuk apa? Untuk ini, untuk apa sih? Jadi kita ngasih materi itu di web, jadi menggunakan yang itu, yang aplikasi itu. Jadi kalau Lexplora Inspire itu kan kita membuat medianya itu kan kayak mirip kayak PowerPoint tuh. Nah nanti di buku ya, sebenarnya kayak PowerPoint tapi beda beda aplikasi lah seperti itu. Kalau kamu yang bilang membuat media berbasis digital bisa bisa dibuat kapanpun, itu flipbook gitu kan. Nah, Beb itu Beb nanya Beb, itu flipbook. Ini bisa kamu bikin, ada nih di kalau nggak salah pernah belajar di teknologi media pembelajaran itu kalau nggak salah bikin flipbook juga ada tuh. Jadi flipbook itu bisa nanti diintegrasikan misalkan pada materi ini ada videonya, nanti ada link videonya, diklik masuk ke misalnya ke YouTube, itu juga ada seperti itu. Jadi kalau kalau Lexplora Inspire kayak mirip, saya bilang mirip kayak PowerPoint gitu kan. Iya, lebih mirip ke PowerPoint. Jadi lebih singkat aja gitu Pak materinya. Yang seperti Papa katakan tadi yang lipbook itu lebih ke mengarah ke situ sih Pak. Iya maksudnya kalau mau pakai flipbook, flipbook aja medianya. Karena kalau pakai bilang flipbook sama Lextora, itu kan berarti kamu mengembangkan dua buah produk gitu kan. Tinggal pilih salah satu mau mengembangkan flipbook, media pemain dalam flipbook atau dalam Lextora Inspire atau seperti itu. Karena berbeda, nggak bisa. Kecuali kamu ingin mengembangkan kedua-duanya, nanti link dari flipbook itu kamu input di PowerPoint atau di PowerPointnya Lextora Inspire, itu juga bisa. Tapi kan berarti kamu mengembangkan dua buah produk, berarti ada tahapan dua kali menguji validasi produk itu, gitu kan. Itu. Oke, nanti itu kamu diskusikan dulu. Yang mau dikembangkan itu modulnya dibikin flipbook, itu banyak kok contoh-contohnya gitu kan. Ada juga yang mengembangkan media dalam Lextora. Makanya saran saya kamu baca artikel dulu di Google Scholar, itu banyak tuh. Jadi kamu ada bayangan, oh kira-kira penelitiannya apa sih gitu. Iya Pak. Oke, kita Iya Pak. speak sekarang. Oke, kelompok 6. Oh iya, sambil kamu ikut kuliah ini Yuni, kamu coba buka Google Scholar deh tentang penelitian pengembangan Lextora Inspire sama Flipbook. Itu kan beda itu. Nah, sambil kamu baca. Ntar kalau ada pertanyaan bertanyakan lagi. Iya Pak. Oke, kelompok 6 Agustin Riani. Hadir Pak. Perasaan kayak di Sika nggak ada nama kamu ya Pak? Ada tadi. Ada Pak Jessica Agustin Riani. Ternyata kebanyakan 43 orang, saya nggak inget ya. Soalnya saya inget cuma beberapa doang gitu kan. Habibah, ada Habibah? Ada Pak. Oke. Sri Afriliani. Ada Pak. Oke, ada semuanya. Nah, ini di sini dua tema yang kamu ajukan adalah tentang pengembangan media semuanya. Yang satu adalah komik berbasis Instagram dengan Canva pada materi dinamika gerak. Yang kedua, pembelajaran animasi berbasis YouTube pada materi gerak lurus. Nah, di tas apa? Di mana? Di belakang pipi. Nah, di sini saya pernah melakukan dua risetnya itu gitu kan. Nah, kira-kira saya tanya dulu, ini mau seperti apa penelitiannya, baik tema 1 atau tema 2, silahkan dijawab dulu. Jadi dari kelompok kami akan membuat komik dari Canva gitu Pak. Jadi ngeditnya di Canva terus kita upload ke Instagram. Terus kalau animasi kita belum menemukan aplikasi yang cocok
buat bikinnya. Jadi kayaknya kita mengarah ke yang komik deh, Pak. Taruh. Kalau komik itu kemarin pakai aplikasi apa gambarnya yang bagus? Canva. Ah, apa namanya? Komik Relive. Komik Relive. Pokoknya ada di YouTube ya. Oke. Oke. Oke, gini. Kalau yang kedua itu kan saya tanya dulu, ada nggak basicnya kamu membuat video animasi menggunakan Adobe gitu untuk video animasi? Kan ibaratnya ini kan animasi kamu bikin dulu, kemudian di running jalan, kemudian diupload di YouTube kan sebagai dalam bentuk MP4 atau bentuk apa yang nanti bisa diupload di YouTube. Itu silakan kalau mau, tapi kalau saya pikir itu agak sedikit berat gitu kan, arti berat itu eh, ya kalau emang ada yang sanggup ya nggak apa-apa gitu kan, kalau yang udah punya basic itu. Kalau yang pertama, kalau pakai komik ya silahkan, tapi selain menggunakan Canva ada juga namanya Comic Relive, itu ada aplikasinya, ada macam-macam cara membuat itu lebih mudah. Jadi kalau pakai menggunakan aplikasi yang berbau Comic Relive ataupun yang lainnya, itu kita tinggal nentukan gambarnya, ambil karakternya, nanti tinggal di input adalah materinya gitu. Itu seperti itu. Nah, untuk aplikasinya itu ada di YouTube, di Review Channel. Itu kita pernah ngupload tentang bagaimana membuat media pembelajaran berbasis komik. Nah, di situ kalau nggak salah di deskripsinya itu ada beberapa aplikasi yang bisa di-download gitu. So, nanti kamu cek aja di Review, kemudian searching komik fisika gitu. Nanti akan muncul beberapa video terkait dengan pembuatan komik fisika di situ. Itu bisa digunakan. Nah, yang jelas namanya penelitian pengembangan harus ada namanya analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan itu bisa kamu cari menggunakan observasi langsung, atau kamu cari berdasarkan hasil-hasil riset gitu. Itu misalnya hasil-hasil riset nih, oh ternyata komik ini sangat baik untuk dikembangkan gitu. Oh, makanya kamu ingin mengembangkan komik juga. Tapi menggunakan apa? Menggunakan aplikasi apa? Itu nanti bisa. Nanti untuk judul, sebenarnya kalau judul itu sampai bikin laporan pun masih bisa berubah, nggak masalah gitu. Jadi nggak usah terpaku, pasti judulnya udah pakai Canva nanti bisa berubah nggak ya? Santai aja. Pokoknya selama nanti prosesnya itu berjalan, ternyata kamu nggak pakai Canva, pakai yang lain, di akhir itu judul masih bisa berubah. Jadi nggak usah takut terpaku sama judul yang sudah divalidasi, itu seperti itu. Oke, situ silakan. Tapi nanti kamu harus bisa jawab kenapa komik yang mau dikembangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nanti di-uploadnya hasil komik itu di Instagram, kenapa Instagram? Kenapa nggak Facebook? Kenapa nggak Twitter? Kenapa nggak yang lainnya? Itu harus tahu, gitu kan. Terus yang ketiga harus kamu jawab, kenapa materi dinamika gerak? Nah, itu harus dijawab. Nah, kalau saya jawab sekarang, saya tahu alasan-alasannya itu, tapi kamu cari dulu. Ya, karena harus baca-baca riset dulu ya, biar tahu alasan-alasannya. Oke, saya setuju yang pertama aja lah, biar nggak terlalu berat tugasnya, karena ada, kalau yang kedua itu ada codingnya kalau nggak salah ya. Itu saya juga nggak bisa sebenarnya. Saya juga waktu itu penelitian membuat video animasi itu suhu dan kalor, ada beberapa video itu konsepnya dari saya konsepnya, tapi saya minta bantuan mahasiswa fisika juga, sekarang udah lulus, dia jago yang bikin videonya, akhirnya jadi di YouTube juga. Bisa lihat juga video pertama kali review itu tentang video animasi, ada juga itu buatan mahasiswa fisika waktu terlibat dalam penelitian bersama saya. Oke, itu ya yang pertama, saya setuju. Silahkan kamu baca-baca tentang pengembangannya mau pakai model apa, karena model pengembangan itu kan ada dua nih yang biasa digunakan aja lah, saya bicara ada 4D, ada ADI. Nah, kamu pilih mau yang mana, pakai 4D, pakai ADI. Nanti kamu jelaskan kalau pakai 4D, tahap D pertama itu kan misalkan define itu kan mendefinisikan kurikulum atau apa yang dilakukan di situ, misalnya menganalisis kompetensi dasar, analisis kurikulum. Nanti pada tahap desain berarti mendesain, pada tahap development yang di ketiga berarti mengembangkan, nanti pada tahap keempat dissemination berarti mendesimulasi atau menyebarluaskan hasil penelitian, itu seperti itu.
Kalau di ADI lebih lengkap lagi. Tahap pertama dia melakukan analisis kurikulum, analisis materi. Kemudian tahap kedua adalah D-nya itu adalah mendesain langsung. Tahap ketiganya adalah development, pengembangan. Tahap keempatnya ada implementasi, jadi mengimplementasikan hasil risetnya misalkan ke siswa atau ke siapa, kemudian dievaluasi di akhir. Itu tahapannya. Biasanya dalam penelitian pengembangan itu ada pembatasan. Misalnya pembatasan, penelitian ini hanya sampai uji kelas kecil saja. Penelitian ini sampai mengukur variabel yang ingin diukur, itu bisa dibatas-batas. Jadi baca-baca dulu risetnya, itu seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan Baik. ditanyakan di akhir. Oke, yang ke kelompok 7 masih ada banyak, kita percepat. Yang udah kelewat kelompoknya, pas gitu ada muncul pertanyaan nanti dicatat aja, nanti kalau sempat kita jawab di sini, kalau enggak nanti saya jawab di grup WA. Oke, kelompok 7 ada Mega Safira, ada Melani Lestari, Hadir, Pak. Jihan Fadila. Hadir, Pak. Oke. Pemanfaatan Arduino dalam perancangan media pembelajaran fisika. Coba jelaskan penelitiannya apa gitu. Saya masih bingung. Baca temanya. Sama yang kedua, pengembangan teknologi sensor gitu. Silakan dijelaskan dulu mau ke arah mana sih penelitiannya gitu. Ayo silakan. Mungkin untuk yang pertama dulu ya, Pak. Pemanfaatan Arduino dalam perancangan media pembelajaran fisika. Jadi kita lebih meneliti, kan di zaman sekarang kan istilahnya udah canggih ya. Gitu. Nah, jadi dengan menggunakan sistem Arduino ini banyak materi-materi yang bisa lebih kita istilahnya pelajari lebih ini lagi, kayak kan kalau Arduino itu jatuhnya nanti kayak seperti alat ya, seperti itu. Jadi yang akan bisa menghasilkan hasil yang lebih konkret lah istilahnya gitu. Maksudnya seperti itu sih, Pak. Sama pemanfaatan Arduino kan banyak. Misalkan ada sensor apa seperti itu. Jadi lebih kayak mana ya menjelaskan seperti itu sih, pemanfaatannya, penelitiannya yang lebih ini aja gitu. Kayak siswa dapat mengetahui alat sih, mengenal jauh. Iya gitu. Ini ke siswa ya? Ya Pak siswa. Yang poin B, pengembangan teknologi sensor mau ke arah mana? Sebentar, Pak. Ini ada yang udah ngajar di sekolah belum dari 3 orang ini? Kalau saya di TU sekolah sih Pak, belum ngajar. Ada pembelajaran ini enggak di SMP, SMA atau SD? Kalau aku SMP Pak. SMP ada pembelajaran elektronika atau coding enggak? Baru ini doang sih kalau di SMP paralel sama seri gitu doang sih Pak. Cuman kalau untuk coding kayaknya di SMK deh Pak. Kalau nggak STM biasanya ada coding buat ke PLC gitu, rangkaian PLC gitu. Ya, di SD juga ada coding, tapi untuk yang sederhana gitu kan. Ini kalau penelitian ini saya nggak tahu ya, kalau pemanfaatan itu kan cuma paparan deskripsi aja gitu kan. Lalu pemanfaatan Arduino berarti kamu meneliti media-media pembelajaran yang menggunakan Arduino, itu manfaatnya untuk dalam fisika itu apa sih gitu. Itu kan hanya pertanyaan saja gitu. Kalau yang kedua itu masih umum banget, pengembangan teknologi sensor. Saya tanya kelompok ini mau mengembangkan alat atau tidak gitu. Saya tanya dulu. Sebenarnya masih bingung sih, Pak. Iya, saya tanya Iya. mau mengembangkan alat atau tidak gitu. Atau yang di sekolah ada nggak alat praktikum yang mudah menggunakan sensor? Coba Bu Jihan. Ya. Ada nggak di sekolahnya alat praktikum fisika yang sudah menggunakan sensor gitu? Kalau untuk di laboratorium SMP itu kayaknya ada Pak. Cuman saya belum maksudnya belum
ke sana belum lihat ke sana Pak. Misalkan Itu. ada nih contoh yang misalkan ada itu kamu bisa menganalisis contoh misalkan misalnya alatnya itu misalkan ini ya, bidang miring lah gitu. Iya. Karena kalau bidang miring kan kita kalau mencatat waktu itu kan masih menggunakan stopwatch secara manual. Nah kalau pakai sensor itu kan ketika dia melewati sensor pertama waktu terbaca, sensor yang kedua waktu berhenti, itu kan artinya lebih akurat dalam perhitungan waktunya. Nanti itu bisa dihubungkan dengan mencari variabel-variabel dalam bidang miring, misalnya mencari percepatan, mencari gravitasi ataupun yang lainnya itu bisa. Nanti bisa dibandingkan dengan kalau dia melakukan pencatatan waktu secara manual, berarti itu jatuhnya ke eksperimen fisika seperti praktikum di laboratorium seperti biasanya, itu bisa seperti itu. Nah, soalnya kalau di lab fisika Unindra itu ada beberapa alat yang sudah dimodifikasi itu sudah menggunakan sensor gitu. Misalkan ada mesin Atwood itu untuk mengukur percepatan gravitasi, nah itu bisa dianalisis gitu. Itu silahkan, tapi saya tanya dulu makanya mau penelitiannya mau dibawa ke arah mana gitu kan. Kalau emang nggak mau mengembangkan alat, mau menganalisis besaran fisika dengan sensor, itu bisa silahkan gitu loh. Makanya harus jelas dulu mau ke arah mana sih penelitiannya gitu kan. Ini ada yang basicnya benar-benar ngajar nggak gitu, udah pernah ngajar atau belum gitu. Soalnya kalau belum pernah ngajar tuh agak susah juga gitu kan. Atau misalkan mau menganalisis ya macam-macam banyak sih ya. Kualitas udara, kualitas air, kualitas tanah, tapi menggunakan sensor juga ada, kan ada juga seperti itu. Kalau yang menggunakan alat-alat sensor di ruangan saya itu ada alatnya, tapi harus tahu juga Ya, kemungkinan mungkin mentok kita akan ke situ Pak, nantinya akan menganalisis apa gitu, misalkan kayak mempraktekkan apa, bisa juga sih sensor apa gitu. misalkan mengukur kebisingan gitu juga ya. Misalkan kalau di sekolah itu kan kalau kita tahu kan kalau di lingkungan pendidikan kan ada taraf kebisingan itu berapa desibel. Nah, misalkan ini lokasi sekolah A, oh ternyata lokasi sekolah ini kebisingannya ini, berarti kita ada kasih saran ini terlalu bising untuk di sekolah gitu. Itu kan juga bisa tuh. Jadi hasil-hasil riset itu seperti itu tuh bisa. So, makanya saya harap sih dalam minggu ini itu harus clear yang mau diteliti apa gitu. Kalau nggak salah itu kakak tingkat kamu yang sekarang lagi skripsi itu saya katakan dia meneliti kandungan air tanah gitu di perumahan Harvest masalah. Nah itu dia saya suruh ngambil datanya itu di 4 penjuru, di utara, di selatan, di barat, di timur. Nanti kamu bisa membandingkan yang kualitas airnya paling bagus itu yang mana sih gitu sebagai sumber air tanah, itu juga bisa. Tuh kalau itu penelitiannya dia menggunakan sensor tapi dianalisis menggunakan besaran fisis dari suhu, warna, pH dan sebagainya seperti itu. Oke, nanti tolong diskusikan lagi yang kelompok ini mau dibawa ke arah mana risetnya. Iya Pak. Saran saya baca-baca inilah, baca-baca apa? Artikel yang di jurnal, di Google Scholar kamu cari coba. Nanti biar kebayang. Soalnya kalau kita nggak kayak gitu, nggak kebayang penelitiannya apa. Kita boleh sama dengan artikel yang sudah ada, nanti kita ubah-ubah sedikit nggak masalah. Tapi emang seperti itu kan caranya seperti itu. ATM, amati, tiru, modifikasi. Oke, saya lanjut dulu ke kelompok 8. Kalau ada pertanyaan silahkan disiapkan dulu pertanyaannya. Kelompok 8 ada 2 tema, Trihayu Anissa, Opi Sofia, Uswatun Anissa ada. Saya udah open mic nih Uswatun. Pak. Oke,
Oke, udah ya. Ada yang nyaut nggak siapa nih? Kelompok 8. Ada 2 tema, pengembangan alat peraga fisika sama komputasi fisik menggunakan sensor. Nah, ini silakan dijelaskan dulu mau ke arah mana risetnya. Opi ada, Trihayu Anissa. Ada, Pak. Oke, silakan dijelaskan. Ayo dijelasin. Untuk tema yang pertama itu kan pengembangan alat peraga fisika. Ya. Di pandemi ini mengharuskan murid sekolah belajar menggunakan kurikulum darurat yang memangkas waktu dan materi yang diajarkan. Selain itu, terdapat beberapa sekolah yang masih melakukan pembelajaran secara daring, sehingga butuh metode dan cara pengajaran yang kreatif dan aktif, agar murid mampu memahami materi pelajaran fisika dengan baik. Ya, terus yang mau dikembangkan alat peraganya apa? Salah satu rencana alat peraga kami yang akan dikembangkan adalah dispenser portable yang mampu dijelaskan menggunakan prinsip fluida statis dan fluida dinamis. Oke, dispenser fluida berarti pada materi fluida ya? Iya, Pak. Kelas 11 apa kelas 12 yang fluida itu ya? Kelas 11 12 ya? Iya, 11-12, Pak. Kelas 11 12 materinya. Oke, kalau yang kedua mau diambil komputasi fisika atau enggak? Nah, untuk yang kedua mungkin jadi pertimbangan aja sih, Pak. Udah Kita mau dikembangin atau enggaknya mungkin nanti didiskusiin lagi gitu. udah kalau emang mau pakai yang pertama silahkan pengembangan alat peraga, tapi tadi pengembangan itu kan ada berdasarkan kenapa sih alat ini butuh dikembangkan atas dasar apa, itu harus dijawab nantinya. Mau Baik, Pak. menambahkan Pak, saya Ustazah Arisa. Maaf tadi mikrofonnya tiba-tiba tidak bisa terdengar. Jadi kemungkinan besar kita juga bisa mengambil rencana itu dua-duanya Pak. Maksudnya yang satunya buat jadi cadangan kalau misalkan nantinya waktunya terbatas dan kita menemukan jalan buntu gitu, kita ambil yang satunya lagi. Yang kedua kita pakai komputasi fisika menggunakan Arduino, sistem alarm digital. Jadi untuk sebagai pengingat sebenarnya sudah ada, tapi ini kita mau membuat pengingat sholat secara skala yang besar. Jadi kalau misalkan di pesantrennya saudari Opi itu ada pengingat sholat setiap 15 menit sebelum waktu sholat, tapi masih manual. Jadi kita mau mengembangkan jam alarm digital menggunakan microcontroller Arduino Uno biar tidak secara manual lagi, jadi otomatis. Jadi kita coba buat sistemnya seperti alarm, namun nanti suaranya kita ganti sebagai kayak rekaman gitu Pak. Jadi misalkan sebelum subuh jam 4 pakai rekaman, diberitahukan sebelum 15 menit lagi akan dilaksanakan sholat jamaah subuh, misalkan seperti itu Pak. Itu salah satunya. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang masih kita diskusikan lagi. Semoga terwujud sih Pak. Kita nyari yang mudah-mudah biar bisa biar bisa mudah gitu. Iya, cari yang mudah yang dapat diselesaikan. Jangan cari Iya yang betul. bagus tapi nggak bisa diselesaikan ya kan. Tapi yang sensor itu bagus, kebermanfaatannya ada kan, nanti bisa diimplementasikan di beberapa pesantren kalau memang berhasil seperti itu. Iya boleh Pak, Insya Allah. Terima kasih Pak. Ya, oke, bagus tuh, silakan mau Oh iya Pak, apa? Trihayu Anissa tadi ada Pak, tapi belum absen deh kalau nggak salah. Oh iya, ntar saya absen lagi ntar di jam terakhir. Iya makasih Pak. Oke, lanjut kelompok 9, Wulan Asih Almaratun Nurfidiana hadir. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ini temanya itu masih umum sekali,
proses sains. Silakan, mau penelitian tentang apa? Tentang hakikat. Bentar. Yang kelompok lainnya yang belum saya panggil, tolong dipersiapkan nanti kira-kira mau risetnya apa gitu kan. Saya berdasarkan WA yang terakhir ya, yang sampai ada kelompok 14 itu. Jadi kan temanya hakikat fisika dan keterampilan proses sains ya, Pak. Jadi di sini hakikat fisika adalah bahwa fisika sebagai produk, fisika sebagai proses, dan fisika sebagai sikap. Yang pertama, fisika sebagai produk dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia, terjadi interaksi antara manusia dengan alam lingkungannya. Jadi maksudnya risetnya tentang apa? Nggak usah dijelasin itunya. Gitu. Maksudnya mungkin kita penelitian, Pak, tentang eksperimen sains. Jadi untuk penelitiannya langsung terjun ke lapangan gitu untuk bereksperimen. Iya, seperti apa maksudnya gitu kan? Contohnya? Iya, risetnya apa ya? Karena kalau kita melakukan risetnya ada tujuannya nih. Tujuannya kamu mengeksperimen di lapangan itu tujuannya untuk apa gitu kan? Kemudian kamu lakukan kan ada tujuannya. Sama kayak tadi kelompok sebelumnya, sesuatu kamu bikin jam alarm untuk di pesantren, itu kan tujuannya kan untuk mengingatkan waktu sholat 15 menit sebelumnya. Nah, seperti itu. Gimana? Tujuannya itu ini Pak, pengaruh keterampilan proses sains terhadap penguasaan konsep siswa pada ranah kognitif. Terhadap penguasaan konsep siswa pada ranah kognitif. Pada ranah kognitif. Ranah kognitifnya apa? Nah, itu harus jelas ranah kognitifnya apa. Apakah semuanya diukur? Ranah kognitif banyak tuh. Atau hanya bagiannya saja, itu nggak bisa. Padahal keterampilan proses sains itu kan ranah psikomotorik gitu kan. Jadi lebih tepatnya Pak, di sini tujuan kita itu meneliti bagaimana cara alam itu bekerja Pak, seperti gaya, gerak gitu. Ini aja, susah banget sih. Analisis fenomena alam gitu kan untuk meningkatkan keterampilan proses sains juga bisa. Misalkan contoh gini nih, saya pernah melakukan ketika science camping itu kan di Bogor. Misalkan ada konsep air terjun nih, ada konsep air terjun. Konsep air terjun itu kita disuruh dalam air terjun itu ada konsep fisika apa aja sih yang di situ. Ada fluida, ada ketinggian. Nah, nanti kita dikasih masalah berapakah ketinggian air terjun ini tanpa diketahui ketinggiannya dulu. Nah, kita menggunakan apa? Oh, menggunakan ukuran derasnya, fluida. Itu kan jadi kita benar-benar menganalisis gitu kan. Contoh misalnya ada sungai nih, ada parit, lebarnya segini. Berapakah kecepatan minimal orang tersebut agar bisa lompat ke parit? Itu kan konsep-konsep fisika ada gitu. Ya enggak? Jadi itu menganalisis konsep, menganalisis fenomena alam untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Berarti artinya siswa itu harus diajak ke alam. Itu kalau saya seperti itu. Kalau menurut kamu itu terserah, silakan. Atau enggak kamu menganalisis konsep fisika tapi pada percobaan-percobaan yang kamu buat. Misalkan kamu melakukan percobaan nih tentang Archimedes lah, ada air gitu kan, air ditaruh masukin telur tenggelam ya kan.
kamu tambahin garam, kalau garamnya 2 sendok ini posisi di mana, kalau garamnya 3 sendok ini gimana, kadang 4 sendok itu posisi gimana, itu juga bisa. Terus seperti itu, jadi yang diukur itu keterampilan proses sainsnya terhadap apa, nah, terhadap pengamatan atau apa, itu silakan. Itu banyak kok riset-riset kayak gitu, silakan dicari. Baik, Pak. Itu ya. Ya, baik ya. Scholar itu udah banyak riset-riset kayak gitu, nanti tinggal kamu modifikasi pada materi apa, percobaan apa, nanti bisa diamati gitu kan. Nah itu kan bisa Pak, nanti bisa divideokan nih. Kalau memang masih PTM, kalau ngambil data itu bisa videokan, videonya dikirim, nah nanti bisa diamati. Oke, macam-macam lah cara metodenya. Ya, ya nanti saya diskusikan lagi. Yes. Iya, Pak. Iya, kelompok 10, Anton ada. Anton Muklis Ridwan. Ada nggak? Hadir, Pak. Hadir. Oke, terus cuma 1 orang hadir. Iya, yang lain berhalangan gitu. Ini temanya penerapan model pembelajaran Jerome Bruner untuk meningkatkan keterampilan eksperimen fisika pada siswa SMA. Silakan dijelaskan dulu. Iya, baik Pak. Lebih fokus kepada kemahiran anak-anak untuk melakukan eksperimen fisika, Pak. Dan di sini yang mungkin cocok untuk diaplikasikan teori Jerome Bruner, Pak, terkait dengan metode-metode pelaksanaan eksperimen fisika, mulai dari tahapan mengumpulkan informasi, dekomposisi, kemudian melihat pola dalam praktikum fisika, kemudian sampai dengan abstraksi dan penentuan tahapan-tahapan eksperimen fisika. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi untuk melihat keefektifan dari teori Jerome Bruner untuk meningkatkan kemahiran dalam praktikum fisika. Mungkin nanti akan lebih dibuat spesifik praktikumnya apa gitu Pak, supaya lebih mudah untuk mengamatinya. Kurang lebih seperti itu. Nanti tinggal di ini aja. Kenapa sih mau pakai metodenya modelnya Jerome Bruner gitu kan? Iya. Diangkat sehingga pembaca itu ternyata emang model ini bagus untuk praktikum. Betul Pak, baik Pak. Pak Umil udah ngajar? Saya ngajar Pak, ya sudah. Di SMA ya. Di Jubilee School di Kemayoran Pak. Ya mudah-mudahan Pak. Kalau memang ini udah selesai, nanti kan pengambilan datanya bisa diulang daripada tahun pengambilan skripsi ya. Ya. Udah kelar, nanti di semester 7 seminar proposal bisa disebut nanti menggunakan tema ini masih. Tema yang sama ya, boleh. Iya betul Pak, terima kasih Pak. Ya. Kalau teman-teman yang lain juga bisa dipecah-pecah gitu kan, bisa dipecah-pecah juga. Oh misalkan ini kan tema bertiga nih, nanti di bagian apa yang dipecah, itu bisa dipecah. Ya mungkin makanya di sini saya tulis umum, barangkali nanti teman-teman mungkin spesifiknya di materi eksperimennya apa gitu Pak. Dibedakan di materi praktikumnya. Ya di materi eksperimennya supaya lebih simpel gitu Pak. Ya, betul. Bisa nih buat tugas akhir kalian daripada ntar mikir-mikir lagi. Iya, baik Pak. Lanjut kelompok 11, ada Windy, ada Neng Rizky, ada Sri Mulyati. Ini saya lihat ada di layar saya ada Neng Rizky hadir, Windy ada. Windy saya belum melihat. Oh ada Windy. Sri Mulyati ada. Hadir Pak. Ada Pak, saya Pak. Oke, ini temanya itu tentang yang pertama media pembelajaran fisika berbasis Sparkle Scribe, video scribe kali ya, video scribe gitu kan, sama pengembangan alat peraga fisika pada hukum Newton. Ya, silakan dijelaskan mau seperti apa risetnya gitu kan. Ya baik Pak, coba untuk menjawab ya Pak.
Jadi kami penggunaan media pembelajaran berbasis audiovisual yang mana diharapkan dapat menarik siswa dalam proses belajar mengajar melalui animasi dan gambar. Nah, selain itu juga kenapa kita ngambil yang ini tuh masih ada beberapa guru yang sering mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi fisika, Pak. Jadi diharapkan dengan adanya ini kita dapat membantu guru tersebut dan juga dapat menarik siswa dalam belajar fisika melalui animasi dan gambar seperti itu, Pak. Oke, yang kedua, yang tentang alat peraga fisika Newton, mau seperti apa untuk mengukur apa nih? Itu akan dijelaskan oleh teman saya, Bapak. Oke, silakan dijelaskan. Iya, baik Pak. Akan saya coba jawab. Untuk yang kedua itu alat peraga terhadap hukum Newton, karena dilihat dari beberapa jurnal ternyata untuk alat peraga hukum Newton ini masih terbatas, Pak. Jadi masih sedikit dan kami ingin mengembangkan alat peraga tersebut menjadi lebih luas, Pak. Sebentar, Pak. Nah, di sini ada jurnal yang mengatakan, yang saya baca, Pak, ternyata dari alat peraga hukum Newton tidak menjelaskan konsepnya, Pak. Jadi hanya menerangkan saja. Belum dapat menjelaskan gitu. Jadi kita akan mengembangkan alat peraganya. Oke, kalau dari penjelasan kelompok ini saya lebih setuju yang pertama aja lah, gitu kan? Artinya udah Iya. dikuasai. Iya. Takutnya kalau kamu belum Iya. menguasai itu malah ke belakangnya malah nggak selesai kan, malah bahaya gitu kan. Iya, Pak, betul. Jadi kita juga lebih dominan ke yang pertama, Pak. Berarti kan Iya, Pak. jatuhnya kan pengembangan media pembelajaran kan pakai video scribe. Sparkle itu ininya apa perusahaannya, tapi nama alatnya video scribe. Nah, nanti bisa lah kalau video scribe, nah itu jelas kenapa media ini perlu dikembangkan, itu harus kamu ketahui gitu kan. Kenapa pakai video scribe, terus kamu ketahui apa sih keunggulan video scribe dibandingkan yang lainnya, terus dijelaskan di latar belakang. Karena kenapa juga materi suhu dan kalor gitu, karena biasanya saya sering baca penelitian artikel-artikel Google Scholar itu materi suhu dan kalor itu paling banyak untuk dijadikan dalam penelitian. Pertama suhu dan kalor, kemudian yang kedua adalah kinematika. Yang paling jarang diteliti itu termodinamika, kinematika itu jarang banget diteliti. Tapi paling banyak itu suhu dan kalor, sama hukum Newton juga banyak gitu kan. Usaha energi. Nah, itu pokoknya materi-materi tentang apa ya? Dinamika lah, dinamika partikel itu banyak banget penelitian. Tapi kan tentang fluida, gelombang, sama termodinamika itu masih jarang diteliti. Itu nanti mungkin buat yang lainnya juga bisa lah untuk menggunakan materi-materi lainnya. Atau mungkin biasanya orang menganggap materi-materi termodinamika itu lebih mudah gitu kan, artinya hasil belajarnya bagus semua, jadi nggak perlu diteliti, orang udah bagus gitu kan, karena yang paling banyak itu adalah dinamika. Tapi ada alasan lainnya gitu kan, kenapa sih Pak dinamika itu paling banyak diteliti sama kinematika gitu. Kalau saya jawab ya karena kinematika dan dinamika konsep dasar fisika. Jadi kalau ini konsep dasarnya aja jeblok, apalagi ke belakangnya kan seperti itu. Semua konsep itu kan dasarnya kinematika dan dinamika. Dari gaya bisa lari ke fluida, bisa lari ke listrik, bisa juga lari ke Archimedes ataupun ke hukum-hukum lainnya seperti itu. Jadi konsep dasar itu seperti itu, kinematika dan dinamika. Oke, itu silakan dikembangkan video scribe. Kalau mau diangkat ke tugas akhir juga bisa, tinggal bedakan materinya. Atau mau dibedakan yang lainnya, monggo silakan. Baik Pak, terima kasih banyak Pak.
Terima kasih banyak, Pak. Ya, kelompok 12. Aisyah ada? Ada, Pak. Aisyah, Fatma, Nurahayu. Ada tuh. Ada, Pak. Ada. Retno Rahayu. Ada, Pak. Hadir. Nih saya mau tanya nih tentang rancang bangun dua-duanya pakai sensor warna juga. Yang satu kurkumin, yang satu antosianin. Nah, menggunakan TCS apa kayak gitu, saya nggak ngerti. Silakan dijelaskan konsepnya. Iya Pak, jadi rencananya kita mau bikin alat yang bisa mendeteksi kadar si antosianin. Antosianin itu kan pigmen warna tuh dari sayur. Antosianin itu dari terong. Kalau kurkumin kuning ya Pak, kunyit dari kunyit gitu. Terus menggunakan sensor warna gitu Pak. Paling nanti kalau nanti alatnya berhasil, kita mau lihat perbedaan kadarnya, misalnya di terong daerah sini sama di daerah yang lain gitu Pak. Jadi harus ada indikatornya, indikator warna. Misalnya terong yang bagus itu warnanya apa sih gitu kan. Atau Oh iya Pak. Misalnya terong hijau sama terong ungu itu bagusan mana gitu kan. Jadi kita juga ada terong beda warna kan. Apakah terong ungu itu berasal dari terong hijau yang matang? Benar nggak sih kayak gitu? Kalau itu sih saya belum melihat lagi yang terong. Tapi bisa juga nanti kita mau bandingin sama warna, perbandingan warna yang internasional gitu Pak. Kayak warna merah, ya kadar RGB-nya. Coba yang lainnya jawab, apakah terong ungu itu berasal dari terong hijau gitu? Benar nggak? Kalau di pasar kan ada terong ungu, ada terong hijau, ada terong yang bulat kan beda tuh. Benar nggak sih? Bukan sih Pak kayaknya. Karena ya sejak udah masih kecil itu udah ungu Pak warnanya. Terong yang hijau ketika udah matang jadi ungu, dan terong ungu namanya. Beda ya, sama. Kalau terong ungu biasanya lebih banyak jadiin lalapan atau digoreng gitu kan. Kalau terong hijau biasanya banyak ditumis. Beda deh kayaknya. Pakai ikan asin kalau misalnya. Kan kamari. Teliti yang tentang itu, rancang bangun alat pendeteksi itu, entah itu molekul kurkumin atau antosianin itu, kalau nggak salah itu ada penelitian PKM angkatan fisika yang sebelumnya itu dia tentang boraks apa gitu, saya lupa gitu, tentang apa sih yang kandungan itu formalin ikan ada tuh, tapi dia pengembangannya lebih lagi. Dia terintegrasi Arduino, jadi deteksi itu bisa dicek pakai dideketin, nanti ada di smartphone gitu. Tapi kalau kamu bisa yang sederhana dulu, kalau yang udah jadi nanti baru dikembangkan untuk penelitian tugas akhirnya ke arah sana itu juga bisa. Iya Pak, kita pakai Arduino juga, tapi nanti hasilnya ditampilkannya di LCD Pak. Ya, nanti tahapan pengembangannya ke smartphone ditampilkan. Oh iya Pak, insya Allah. Ini kalau nggak salah ini kok bisa konsultasi ke Pak siapa ya? Kalau yang sensor itu bisa ke Bu Irmin atau lebih lagi ke Pak Jenny. Pak Jenny itu yang dosen komputer baru itu, dia orang ini banget profesor banget lah bahasa saya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Lanjut kelompok 13. Anindya, M Dwi, ini pakai udah nggak sabar mau ngomong. Silakan dijelaskan pentingnya ilmu fisika di era 4.0, di mana kebanyakan aktivitas yang secara otomatis menggunakan sensor. Ini kayaknya judul orasi ilmiah ya. Silakan dijelaskan. Iya Bapak, soalnya kan sekarang kan di
Ini kan banyak tuh alat-alat otomatis, apalagi karena COVID itu kan, biar kita nggak usah megang tuh kan. Nah, terus dari fisika itu kan bukan cuman soal rumus-rumus, bukan soal materi, tapi kita sering juga dipraktek. Banyak juga anak-anak itu nggak suka materi, tapi dia suka praktek, bikin-bikin apa gitu kan. Percobaan satu, percobaan hal dia nggak ngerti tentang rumusnya, tapi berhasil tentang percobaannya gitu kan. Dia bisa kembangkan itu. Berarti risetnya mau ngapain gitu? Risetnya mau ngapain gitu. Ini kan kalau bahasanya kan bahasa latar belakang nih kalimatnya gitu kan. Apa yang mau diteliti gitu kan. Iya Pak, mungkin Yang mau ini masih diteliti. dalam bahasan. Boleh menambahkan Teh Anin ya? Iya Pak, sebagaimana yang tadi yang disampaikan oleh Teh Anin, jadi kami mengambil tema ini karena memang kita sekarang situasinya sedang pandemi, kemudian semua pembelajaran dilakukan secara daring, jadi memang lebih ke arah tema risetnya itu adalah menggunakan media pembelajaran ya Pak, berbasis entah itu mungkin flipbook ya, atau berbasis peer deck mungkin yang coba kami sedang garap. Ini memang masih belum tuntas nih Pak pembahasan risetnya mau kemana. Tapi memang arahnya baik. Dua-duanya kelompoknya udah pada ngajar belum di sekolah? Sepertinya baru saya nih Pak. Di tingkat SMP atau SMA? Saya di SMP Pak. Nah, kalau pengen seperti itu mendingan gini aja, menganalisis media pembelajaran di tingkat SMP-nya di wilayah mana Pak Kusmayadi, daerah mana? Saya di Depok Pak, di Pancoran Mas. Saya di daerah Depok itu, media pembelajaran paling sering digunakan oleh siswa di SMP Depok itu, nanti ambil sampelnya menggunakan kuesioner juga bisa tuh. Yang paling efektif itu apa sih gitu kan. Nah, sebelumnya berarti kita observasi dulu nih, observasi misalkan media pembelajaran sering digunakan itu apa, PowerPoint, kemudian apa, ini dalam pembelajaran fisika ya gitu. Baik. Nah, nanti dari data itu dapat, lalu disimpulkan, oh ternyata di wilayah Depok di tingkat sekolah menengah pertama, media paling sering banyak digunakan oleh guru itu apa. Nah, nanti baru diurut tuh dari di ranking dari yang teratas sampai terendah. Oh ternyata yang paling banyak digunakan pertama adalah ini media ya, bukan cara. Kalau cara kan ada Google Classroom, ada platform, itu beda. Nah, mungkin kalau mau ngambil data sekarang juga bisa, platformnya apa, medianya apa juga bisa, nanti bisa tuh dianalisis. Oh ternyata kalau pakai Google Classroom lebih banyak menggunakan media PowerPoint. Nah itu dianalisis kenapa seperti itu gitu kan. Kenapa sih jarang menggunakan Zoom atau Google Meet atau apa, mungkin yang keterbatasan kuota. Jadi dianalisis secara deskriptif. Nah itu jadi bisa hasilnya lebih menarik lagi itu seperti itu. Oh iya. Baik Pak. Teh Anin, mungkin Teh Anin ada yang mau disampaikan lagi Teh Anin? Kalau se-Depok terlalu luas ya satu kecamatan. Ya udah oke pakai gitu. Oke. Kecamatan Pancoran Mas aja gitu kan. Oh iya baik Pak, baik. 10 sekolah bisa Pak ya? Bisa. Jadi kalau yang diobservasi itu ke siswanya, ntar respon dari siswa itu yang paling banyak apa sih, nanti respon dari guru apa, nanti bisa dibandingkan tuh. Nah kan seperti itu. Iya. Jadi kita bisa menggambarkan, oh ternyata SMP di Pancoran Mas itu media pembelajaran yang paling banyak digunakan misalkan YouTube gitu kan. Kemudian untuk platform yang sering digunakan adalah Google Classroom. Nah, kan seperti itu dalam pembelajaran fisika. Nah, hasil riset itu bisa jadi tuh untuk penelitian lanjutan. Oh ternyata gurunya masih banyak menggunakan PowerPoint. Oh berarti media pembelajaran berbasis teknologi ini belum banyak digunakan, maka bisa dilakukan riset lanjutan di situ.
Iya, iya. Itu aja ya. Baik, Pak, baik. Nah, Baik, Pak. bisa ngelihat di beberapa artikel sudah ada yang seperti itu, tapi mungkin di daerah Jawa Tengah atau apa itu bisa nanti dibuat diamati atau ditiru seperti itu. Iya. Baik, Pak. Oke, kelompok terakhir, kelompok 14. Unang, Tri Indah Haritonang, Nur Halimah. Ya, ada semuanya tadi saya lihat. Tema penerapan aplikasi PET simulation pada materi rangkaian listrik seri paralel. Untuk apa gitu kan? Yang mau diukur apanya? Silakan dijawab atau dijelaskan. Silakan. Iya, Pak. Yaitu menghidupkan model visual, Pak, dan konseptual yang digunakan oleh fisikawan. Gimana? Suara putus-putus nih. Simulasi pada materi rangkaian listrik seri paralel. Membantu peserta didik dalam memahami konsep-konsep fisika secara visual, Pak, berupa grafik dinamis yang secara eksplisit dapat menghidupkan model visual dan konseptual. Iya, maksudnya jelaskan risetnya kayak gimana sih gitu. Penelitian mau dilakukan seperti apa gitu. Biar saya ada gambarannya dulu. Oke, silakan dijawab dulu. Nanti kalau nggak ada yang jawab, saya nggak bisa ngasih masukan. Ayo, silakan Unang atau Tri Indah atau Nur Halimah. Apa mengenai mau eksperimen atau menggunakan simulasi? Jadi kita masih didiskusikan dulu sama tim itu, Pak. Kalau pakai PET itu pasti simulasi, berarti praktikumnya secara virtual, itu udah jelas kelihatan. Kan PET simulation itu kan ini apa alat bantu praktikum secara virtual. Iya, betul, Pak. Nah, itu kan kalau secara virtual itu kan banyak tuh, ada PET, ada crocodile physics, ada virtual laboratory ataupun yang lainnya. Nah, itu nanti kamu jelaskan kenapa sih pakai PET, alasannya apa, kan? Iya. Kemudian kenapa yang dipilih itu materi listrik seri paralel, alasannya apa? Nah, terus yang mau diukur apa? Gitu kan. Kalau udah pakai PET simulation pada listrik seri paralel, siswa melakukan praktikum itu yang mau diukur apanya? Gitu. Kan harus ada variabel terikat yang mau terukur. Iya, Pak. Nanti didiskusikan untuk mengenai PET simulation-nya, dikembangkan seperti apanya. Mungkin nanti Kemudian untuk rangkaian seri paralelnya itu dibuat sendiri atau bagaimana, itu kan harus jelas apakah nanti sudah ada soal jadinya siswa mengerjakan atau siswa disuruh merangkai. Misalkan rangkailah dari resistor di bawah ini menjadi rangkaian seri paralel yang hambatan penggantinya 100 ohm. Itu kan kita bisa lihat tuh, nanti kan pasti gambar di situ macam-macam tuh, itu cara penggunaannya seperti apa, itu harus diukur gitu. Baik, Pak. Itu udah banyak kok penelitian kayak gitu, udah banyak banget. Terus silakan dicari di Google Scholar. Iya, Pak. Oke, udah semua. Iya, makasih, Pak. Udah semuanya, ada 14 kelompok. Berarti kalau yang belum kelompok silakan konfirmasi ke saya. Berarti itu nanti yang akan saya nilai adalah yang berdasarkan nama kelompok ini. Oke, kelompok 1 udah ada yang datang. Novian Tianika Hiksa, Ade Ana, Raifan atau Fadila. Itu tentang flipbook sama membandingkan tingkat keefektifan penilaian harian menggunakan Google Form dan Quizzes. Ada kelompoknya, ada orangnya. Kayak ada ini tapi nggak nyaut ini, ntar saya keluarin malah. Saya cek dulu. Ada nggak? Oke, kalau tidak ada, udah. Oke,
tadi sudah diungkapkan oleh teman-teman seluruhnya terkait tema risetnya gitu kan. Jadi minggu depan berarti kan hari ini udah fix nih judulnya nih. Kalau yang masih ngawang-ngawang atau masih itu pastikan hari ini juga. Minggu depan tolong siapkan apa ya? Ntar dulu saya buka dulu. Sebentar. Saya buka formatnya dulu. Oke, kalau ada pertanyaan silakan sambil ini saya lagi buka file dulu. Pak, mohon izin Pak tadi mungkin untuk menguatkan di akhir nih Pak. Jadi untuk tugas akhir mata kuliah seminar fisika ini kita diminta untuk membuat riset ya Pak ya yang akan menjadi tugas akhir kita. Adapun keterkaitannya dengan skripsi ini bisa diambil dari apa yang sudah kita lakukan sekarang gitu ya Pak ya. Artinya ketika nanti pada saat skripsi dikembangkan dari hasil yang sekarang pun nggak masalah ya Pak? Nggak masalah, bebas, boleh. Oh baik. Berarti untuk yang sekarang ini lebih ke ini Pak ya, lebih kepada mungkin ibaratnya perancangan ya Pak ya, bukan yang sebenarnya gitu. Ya jadi gini, untuk yang sekarang itu kita lakukan riset sederhana lah. Mungkin nanti kan yang kita ambil data-datanya itu kan mungkin ibaratnya itu tidak terlalu spesifik seperti nanti di skripsi. Nanti kan di penyempurnaannya kalau mau dilanjutkan kan ada masukan-masukan kembali dari dosen pembimbingnya gitu kan. Kalau sekarang kan baru dari satu sudut pandang saya doang kan. Nah, karena kan setiap orang itu pasti punya sudut pandang yang berbeda. Nah, nanti tinggal bagaimana menyesuaikan dengan sudut pandang orang lain juga. Itu seperti itu. Nah, intinya nanti tolong dicatat minggu depan itu saudara harus menyiapkan bab 1 pendahuluan. Itu ada latar belakangnya, ada rumusan masalah, tujuan. Itu sistematika udah pernah saya share di grup ya di hari Minggu yang lalu kalau nggak salah. Ya. Nah, di latar belakang, ingat di latar belakang itu dibuat maksimal 5 paragraf aja, nggak usah terlalu banyak. Nah, dalam menyusun latar belakang itu kamu teman-teman nggak usah bingung copy paste yang mana, nggak usah. Pertama itu adalah caranya kita buat dengan kalimat sendiri dulu. Belakang itu adalah yang pertama kondisi idealnya apa sih gitu. Misalnya kita ingin mengukur keterampilan proses sains. Nah, keterampilan proses sains itu apa? Itu kan ini. Itu kan sesuai teori. Baru masuk paragraf 2, fakta yang terjadi apa? Oh, ternyata keterampilan proses sains dalam penelitian fisika itu rendah gitu kan. Rendah. Kemudian berdasarkan hasil riset orang lain ya, misalkan keterampilan proses sains itu menunjukkan nilai yang rendah setiap tahunnya atau apa. Baru nanti paragraf ketiga kamu bicara tentang solusinya. Untuk meningkatkan ini perlu menggunakan pembelajaran PJBL berbasis STEM misalkan. Kenapa PJBL? Karena PJBL itu dapat bla 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 bla. Kenapa pakai STEM? STEM itu dapat ini. Nah, pada materi apa? Nah, materi ini dipilih karena apa? Baru nanti mau menjelaskan materi itu kenapa makanya memilih materi usaha energi ataupun yang lainnya, itu jelaskan. Nah, terus di paragraf 4 itu bercerita tentang hasil yang diharapkan apa sih gitu kan. Dengan pembelajaran menggunakan ini diharapkan nanti keterampilan proses sains itu dapat meningkat gini. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan riset terkait meningkatkan keterampilan proses sains dengan mengimplementasikan PJBL terintegrasi STEM untuk dalam pembelajaran fisika, kan seperti itu. Jadi intinya gitu, halus berpikir latar belakang, jadi nggak usah ngalor ngidul bicara terlalu panjang gitu kan, simpel aja gitu. Nah, nanti baru di poin B nya itu kan apa sih,
rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya apa yang mau diteliti? Fokus gitu kan. Kalau ingin mengetahui pengaruh PJBL terhadap keterampilan proses sains, ya udah satu aja. Ini rumusnya itu bagaimana pengaruh penerapan PJBL terintegrasi STEM terhadap peningkatan keterampilan proses sains. Itu kan untuk yang tadi ada judulnya tuh, atau judulnya pengembangan misalkan dibikin 3, bagaimana validasi atau tingkat kelayakan media pembelajaran berbasis video scribe, kemudian bagaimana proses pengembangan, itu juga bisa. Jadi ada 2. Nah, kenapa bisa dipecah-pecah? Ya silahkan, tapi kalau yang eksperimen murni atau eksperimen pendidikan cukup 1 aja, nggak apa-apa. Nah, setelah itu masuk ke tujuan. Jadi kalau teman-teman nanti nulis rumusan masalah cuma 1 seperti tadi, maka tujuannya 1, untuk mengetahui penerapan PJBL dalam meningkatkan keterampilan proses sains. Kalau tadi yang pengembangan untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran berbasis video scribe, untuk mengetahui langkah pengembangan media. Jadi seperti itu. Jadi tujuan 1, rumusan 1, tujuan 1, rumusan 2, tujuan 2, dan seterusnya. Jadi harus seimbang. Baru manfaat penelitiannya apa? Nah, manfaatnya kamu jelaskan. Boleh untuk guru, untuk siswa, atau untuk peneliti, itu silahkan seperti itu. Jadi seperti itu ya. Paling bab 1 paling banyak jadinya berapa ya? Paling 5-6 lembar udah selesai lah gitu. Oke, itu ya untuk minggu depan dipersiapkan. Selama pembuatan, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup WA atau di japri ke saya, silakan. Itu kemudian itu tata cara layout ukurannya bebas, udah ada aturannya itu di sistematika. Nah, nanti kemudian saudara harus menggunakan rujukan 70% adalah primer, 70-80% primer, artinya dari jurnal. Jadi kalau kamu baca-baca buku Ari Kunto lagi nggak usah lah, dari jurnal aja. Karena kan banyak tuh, jadi sering sekarang mulai buka Google Scholar, mulai hari ini sampai di semester 8 nanti, itu udah mulai sering akrab dengan Google Scholar. Jadi nanti biasanya kalau udah mulai nyusun riset atau nyusun tugas akhir, itu selalu rujukannya adalah artikel yang di jurnal gitu. Nah, nanti teknis bagaimana cara mengutip atau apa, nanti kita sambil jalan, sambil kita membahas bab 1 teman-teman, nanti bisa nih ada, ternyata seperti ini cara ngutipnya, seperti ini cara mengutip yang baik dan benar seperti apa. Jadi sambil jalan, sambil praktek. Jadi kalau bisa jelaskan teori kan ngawang-ngawang nih, tapi kalau nanti udah ada prakteknya lebih enak lagi. Seperti itu. Oke, itu ada pertanyaan, silakan. Saya mau bertanya, kalau misalkan minggu besok kan udah ngumpulin bab 1, berarti untuk kita observasi ke sekolahnya dari minggu-minggu sekarang juga ya? Soalnya kan SMP lagi libur, jadi gimana ya? Penelitiannya apa sih tadi? Yang video script itu, Pak. Kan namanya analisis kebutuhan kan tidak harus observasi sekolah, bisa menggunakan dari artikel-artikel terkait juga bisa gitu loh. Gitu. Jadi harus diperhatikan, harus diingat baik-baik. Untuk melakukan analisis kebutuhan itu tidak hanya menggunakan dari data sekolah langsung, data observasi di lapangan, tapi bisa menggunakan triangulasi data. Bisa data diobservasi, ternyata sekolahnya lagi nggak bisa, kita pakai cara lain dulu. Misalkan menggunakan hasil-hasil riset terkait dengan pengembangan video scribe ataupun yang lainnya. Nanti ketika nanti ini dibawa ke tugas akhir, baru kamu boleh observasi ke sekolah langsung untuk ngambil data secara langsung. Nanti dikombinasikan, ditriangulasikan data, data dari sekolah seperti ini, observasinya data dari hasil-hasil riset seperti ini, data dari hasil kuesioner atau wawancara seperti ini. Nah, itu ditriangulasikan. Jadi dikombinasikan hinggalah muncul namanya analisis kebutuhan yang saling keterkaitan, seperti itu. Oke, nggak ada alasan kalau sekolahnya libur berarti
belum bisa menyusun bab satu pendahuluan, tapi bisa menggunakan cara kedua, yaitu melakukan analisis artikel. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ada lagi, silakan. Saya Pak Muklis, Pak. Oke, silakan Bang Muklis. Ini aja sih Pak pertanyaannya kan, kita kan ini udah mungkin persiapan untuk tugas akhir dan segala macam ya Pak. Mungkin pertanyaan saya mengenai gambaran ini aja Pak. Kalau di kampus itu Pak tidak harus selalu berbasis alat dan segala macam kayak Pak ya. Kalau penelitian murni boleh juga ya Pak ya. Iya boleh, tidak harus boleh. Kalau menurut Bapak dosen-dosen pembimbingnya sendiri lebih senang yang mana tuh Pak? Mungkin buat gambar. Kalau dosen pembimbing itu di fisika itu ada kepakarannya Pak. Kalau terkait dengan evaluasi pengembangan instrumen itu biasanya ke saya larinya. Kalau Pak Yoga yang instrumen ya Pak ya? Tapi kalau yang terkait dengan konten media pembelajaran itu ada Bu Irnin, Bu Indika, atau Bu Popi biasanya. Tapi Bu Popi lebih ke arah media pembelajaran dalam praktikum karena kan lebih ke arah sana. Kalau Bu Indika itu lebih ke arah media pembelajaran yang bahan ajar, komik ataupun yang sebagainya. Kalau Bu Irnin itu yang media pembelajaran terkait dengan dikombinasikan dengan teknologi, entah itu dengan flipbook atau Arduino ataupun sebagainya. Itu seperti itu. Kalau Bu Dandan itu bisa tentang alat peraga fisika, misalkan pengembangan alat peraga itu biasanya nanti kombinasinya sama Bu Nenden juga, Jadi kalau tentang eksperimen fisika murni itu nanti banyak dosennya, ada Bu Nenden, ada Pak Iman Nur, atau tentang Pak Ahmad Jahrudin gitu. Nanti kalau yang tentang sensor bisa ke Bu Irnin, Pak Zaini, sama ke Pak Iman juga bisa, itu seperti itu. Oke. Kalau yang tentang eksperimen pendidikan itu ada Bu Maria, ada Pak Andri, ada Pak Dasmo. Saya juga dapat tapi nggak terlalu banyak biasanya, itu seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Soalnya kita kan selama online begini Pak, jadi kurang deket gitu Pak. Iya, nanti bisa tanya-tanya kalau ini temanya seperti apa gitu. Iya. Kalau nggak baik. Nanti saya coba share judul-judul skripsi yang tahun sekarang sama pembimbingnya, jadi bisa kebayang. Iya betul Pak. Terima kasih Pak. Sebentar saya share ya, saya cari file dulu. Ada lagi, silakan. Intinya harus baca banyak artikel kalau udah semester ini. Artikel di Google Scholar. Sama kita kan gini, kita juga punya jurnal. Di fisika itu ada jurnal, ada dua, ada Navigation Physics, ada namanya jurnal ilmiah mahasiswa itu Schrödinger, ada dua. Nanti kalau hasil-hasil riset yang sekarang mau dipublikasikan di jurnal, bisa nanti kedua jurnal itu boleh gitu kan. Jadi kan nanti soalnya di beberapa kampus kita sih belum menerapkan ya, belum mewajibkan. Di beberapa kampus itu syarat untuk sidang itu adalah publikasi di jurnal sama atau menyeminarkan dalam kegiatan seminar nasional seperti itu. Ya mulai dari sekarang lah udah dilatih gitu. Tapi emang belum diwajibkan untuk di Unindra khususnya. Oke, ada lagi? Kalau mohon tidak ada yang open mic ya kan? Oh iya Pak, saya Pak. Ya. Mohon maaf Pak, tadi kan kami judul yang kedua itu Pak, pengembangan atau rancang bangun tentang jam gitar ya Pak. Untuk nanti validasinya itu bisa di mana saja ya Pak? Kan ada uji produknya gitu Pak biasanya. Oh nanti kayak ini aja, kata Pak Jenny bisa, nanti saya kasih nomornya. Pak Jenny, Bu Irnin atau yang lainnya. Atau bisa konsultasi nanti ke alumni atau kakak tingkat lah yang udah mahir dalam itu, udah ahli. Oh, oke Pak, terima kasih. Nanti untuk itu juga latar belakangnya nanti Pak hanya 5 paragraf saja ya Pak? Kenapa? 5 paragraf saja ya Pak? Iya, 5 paragraf yang berisi ya. Artinya benar-benar mencerminkan latar belakang kenapa riset ini dilakukan. Baik Pak, siap. Terima kasih Pak. Itu
Jadi emang yang paling berat itu adalah menyusun latar belakang, itu saya akui paling berat. Baik itu di skripsi, baik itu di tesis maupun disertasi, itu yang paling berat menyusun latar belakang. Karena latar belakang kalau nggak bunyi, nggak mencerminkan isi risetnya, itu yang biasanya bolak-balik harus diganti. Kalau udah masuk bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 itu kan udah tinggal memindahkan apa yang kita dapat saja, tapi latar belakang itu murni dari pemikiran kita, menyatukan kalimat-kalimat yang disesuaikan dengan hasil-hasil riset juga, itu seperti itu. Itu agak berat sih memang. Oke, itu aja untuk hari ini. Nanti bisa ditanyakan di grup WA kalau ada pertanyaan terkait ini. Terima kasih untuk hari ini. Pak, kami kan Pak udah membuat paparannya ya Pak, ada latar belakang, rumusan, tujuan, dan manfaat. Nah, kita latar belakang itu hanya 3 paragraf saja Pak, apa dikasih ketentuan gitu minimal 5 paragraf atau gimana Pak? Ya, kalau 3 udah bunyi nggak apa-apa, tapi kalau belum bunyi kan minggu depan kita paparkan, kita tampilkan ya. Jadi besok minggu depan diusahakan itu tulisannya ditampilkan ya, atau ditampilkan. Jadi saya biar bisa kebaca, ini penelitiannya apa sih, tulisannya gimana gitu kan. Tapi kalau yang tadi isi paragraf yang Anda buat sudah sesuai dengan yang saya sampaikan, ya nggak masalah gitu kan. Tapi kalau masih ada yang kurang ya diperbaiki dulu lah, seperti itu. Iya baik Pak. Itu aja. Udah lagi. Nanti dalam bentuk PowerPoint Pak atau PPT makalah Pak? Word aja. Nggak usah bikin PowerPoint. Jadi kita tampilkan ya Word-nya aja, nanti diambil saya baca. Baik, terima kasih. Ini saya prosesnya maju terus, artinya maju terus gitu kan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan gitu kan. Kalau yang kelompoknya hari ini nggak bisa memaparkan ya berarti saya anggap sudah memaparkan gitu kan. Maka harus tanggung jawab kelompoknya masing-masing, itu seperti itu. Saya intinya itu nanti insya Allah di pertemuan keberapa nanti ada paparan hasil, jadi yang udah dibuat itu seperti apa sih hasilnya gitu kan. Oke, itu aja untuk hari ini, terima kasih. Kita akhiri, kalau ada pertanyaan lagi. Bapak, tadi saya Triayu Anissa belum absen Pak. Ya, ntar Terima kasih Pak. di absen di WA di grup di list aja. Baik Bapak. Oh ya. Baik Bapak. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.